puasa di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan dapat dua kebahagiaan bagi hambanya yang telah selesai menuntaskan kewajibannya di bulan suci Ramadan dengan puasa. Maka patut dia bahagia. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa kebahagiaan yang pertama? Yang pertama, kita masih sanggup mampu menunaikan sholat Idul Fitri di tahun ini. Betapa banyak orang yang berharap akan melakukan sholat dan puasa namun tak bisa. Maka kebahagiaan yang paling besar, rasa syukur yang paling besar, yang pertama, kita mampu melaksanakan yang namanya puasa di bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita menyempurnakannya dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah rabbil alamin. Kebahagiaan yang kedua, kita mampu menyambung tali silaturahim baik dengan sesama tetangga, baik dengan sesama teman, kerabat, teman kantor, teman kerja, baik sesama dengan orang-orang muslim lain. Betapa indahnya ketika di bulan suci Ramadan ada tradisi bagi berbagi. Maka dalam kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, di hari yang penuh kebahagiaan ini, berkumpul dengan orang-orang baik, mudah-mudahan menjadi sebab diangkatnya penyakit kita, disembuhkannya keluarga-keluarga kita yang sedang sakit, dijadikannya kita orang muslim wal muslimat yang taat kepada Allah, dan menjadi sebab ketika kita mati mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatih dalam kesempatan ini mengambil tema menuju jalan kefitraan dengan minimal 5 wilayah Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Biarlah Ramadan telah pergi. Biarkan Ramadan telah pergi. Mengapa kita biarkan? Karena kadang-kadang kita tidak mau menerima hikmah daripada bulan suci Ramadan. Banyak hikmah, banyak makna daripada bulan Ramadan, namun kita tak mampu, tak ingin menggapai daripada hikmah. Maka sudah seharusnya jangan sampai ada sifat kita meninggalkan bulan suci Ramadan tanpa jejak. Karena betapa banyak orang kaum muslimin yang tanpa dipikirkan lagi meninggalkan bulan suci Ramadan dengan kebahagiaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi tidak ada rasa, tidak ada jiwa yang ingin mau terus-menerus menghidupkan amalan-amalan daripada bulan suci Ramadan. Sampai terbesit dan terpikir dalam pikiran kita menghilangkan hikmah daripada bulan suci Ramadan. Hebatnya bulan Ramadan, orang yang sakit mampu melaksanakan sholat, padahal tidak makan dan tidak minum. Padahal makanan dan minuman tersebut halal. Tapi betapa Allah jadikan kekuatan bagi hambanya untuk menunaikan puasa, sehingga apa? Yang tadi sakit tidak merasakan sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka nilai yang pertama adalah Ramadan menanamkan rasa takut kepada hambanya. Bayangkan kalau hambanya sudah takut, sudah berhati mengurung di rumah, namun karena kami tidak setidak aktivitas dan kegiatan yang ada di rumah. Yang pertama, kalau seorang hamba itu ada rasa takut, maka
tidak mungkin akan curang. Orang yang pedagang tidak mungkin curang. Seorang pemangku kebijakan pejabat tak mungkin lalai. Seorang anak tak mungkin durhaka kepada orang tua. Seorang orang tua tak mungkin melalaikan anak-anaknya. Kalaulah rasa takut ini ditanamkan dalam diri, maka insya Allah Allah akan jaga. Maka Allah akan berikan jalan yang lurus kepada hambanya. Maka tanamkan nilai takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita agar senantiasa peduli sesama kita. Bayangkan di bulan suci Ramadan yang tadinya enggan berbagi, malah mau berbagi. Nah, tradisi inilah yang mestinya kita jaga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar supaya berbagi. Dan inilah momennya ketika bulan Ramadan usai, maka harusnya kita senantiasa menjaga kelestarian daripada tradisi berbagi. Bayangkan kalau seandainya kita semua mau berbagi, maka tidak akan ada yang namanya kelaparan, tidak akan ada yang namanya melarat, tidak akan ada yang namanya kesusahan, karena kita mau berbagi, mau bersukaria bersama. Jangan sampai kita menyia-nyiakan ini semua. Maka pantaslah bagi kita mendapatkan predikat orang yang baik, orang yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi-Nya Muhammad SAW menyukai hambanya yang senang berbagi, meskipun cuma air putih. Maka ini mesti sekalian. Yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu Ramadan mengajarkan kita untuk selalu dapat memakmurkan masjid. Kaum muslimin wal muslimat yang diridhoi Rasulullah SAW. Penting bagi kita memakmurkan masjid. 30 hari, 30 malam kita memakmurkan masjid dalam bulan suci Ramadan. Apa yang dikerjakan? Salat tarawih, bertakbir, bertahmid. Setiap malam kita bersama memakmurkan masjid. Ini penting. Ayat berlaku rahmat Allah. Karena apa? Jangan sampai setelah ini masjid sepi dan sunyi. Nauzubillah. Betapa bahagianya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya memakmurkan masjid. Sungguh bahagia, berpahala, dan menyambung tali silaturahmi. Maka patut bagi kita bersyukur dan mampu agar supaya setelah bulan Ramadan ini datang Syawal ini, kita berusaha memulai dan berusaha memakmurkan masjid dengan berbondong-bondong menemui masjid. Betapa banyak, beberapa sering kita menghadiri majelis. Apakah itu berupa kita? Alhamdulillah. Kalau seandainya itu tidak berupa kita, ma'udzubillah. Kalau itu musibah bagi kita. Al-Qisah ala sahabat daripada Nabi Allah SAW, namanya Abdullah. Abdullah ini orangnya buta. Orang buta bertanya dengan Nabi, wahai Nabiku, bagaimana Nabi? Aku ini buta, sedangkan aku tidak bisa melihat, tidak ada yang menuntun, sedangkan engkau menyuruh untuk salat. Apa kata Nabi? Yang keluar dari mulut Nabi SAW itu lembut halus. Apakah kamu? Rasulullah SAW berbalik bertanya pada Abdullah, ya Abdullah, apakah kamu masih mendengar orang azan? Hayya 'alas shalah. Abdullah menjawab,
Masih ya Rasulullah? Sudah. Selagi telingamu mendengar hayya 'alas shalah, maka tetap ke masjid. Jadi tidak ada alasan, apalagi bagi kita yang sempurna, tidak ada kekurangan, baik kekurangan fisik maupun kekurangan yang lain, tidak ada alasan. Kenapa cerita tadi mewakili daripada kita yang sempurna ini, bahwa orang yang buta saja masih disuruh sholat, maka sudah layak bagi kita bermuhasabah diri, berusaha menurunkan ego kita, berusaha mengembalikan fitrahnya kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah nilai daripada bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk menyambung tali silaturahmi. Betapa banyak masalah yang telah terjadi dalam hidup kita, maupun masalah disengaja maupun tidak sengaja, maupun menyakiti hati orang, menyinggung hati orang, maka rendahkan diri kita, ego tinggalkan, kita lembutkan hati kita, menemui orang-orang yang pernah kita salah, kita menyambung tali silaturahim, ucapkan maaf. Kenapa tetap banyak orang yang telah meninggal itu ingin kembali hidup? Kenapa? Karena masih ada salah dengan manusia. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau seandainya kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan pada saat itu. Tapi kalau kita ada masalah dengan manusia, waliyulillah, manusia diucap memaafkan tapi di hatinya belum tentu. Maka hati-hati dengan masalah dengan manusia. Paling tidak kita berusaha minta maaf dan berusaha memaafkan apa yang salah daripada orang tersebut. Dan paling tidak jangan sampai kita mengulangi masalah-masalah yang terjadi daripada sesama kita, tetangga, keluarga, sahabat, teman kerja, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan inilah yang membentengi kita, menjadikan kita sebuah hamba yang bertakwa. Dan yang kelima, yang terakhir, nilai dari bulan suci Ramadan mengajarkan kita mencari ilmu daripada majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita dengan sabdanya, "Thalabul ilmi fardun 'ala kulli muslim." Wajib bagi kita menuntut ilmu. Siapa itu? Tidak terkecuali orang tua, orang dewasa, remaja, anak-anak wajib menuntut ilmu. Di mana itu? Di sekolah, di majelis-majelis, di masjid. Wajib bagi kita menuntut ilmu. Gunanya apa? Paling tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Paling tidak membekali diri pribadi, paling tidak membekali diri untuk keluarga, paling tidak membekali diri untuk anak membekali diri untuk orang tua. Betapa bahagianya orang tua ketika anaknya menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi insinyur, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Karena apa? Menuntut ilmu. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung hadis ini. Man salaka tariqan yaltasimu fihi ilman, sahalallahu fihi tariqan lil jannah. Berbahagialah bagi kita yang mau menuntut ilmu, baik di majelis, baik di sekolah, baik di kampus dan lain sebagainya itu. Kenapa? Ketika dia berangkat dari rumah menggunakan kendaraan atau berjalan kaki, dan selagi itu belum sampai pada tempatnya meninggal, maka apa jaminannya? Lil jannah, surganya Allah. Betapa bahagianya kita ketika menuntut ilmu, bahkan sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya, itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Betapa senangnya kita di kesempatan itu kita diberi pintu, yang pintu itu langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rubah mindset kita, berusaha untuk mengejar ilmu. Ilmu itu bukan hanya di majelis, tapi ilmu hanya mengajarkan satu huruf kepada anak-anak itu juga ilmu. Kepada tetangga mengajarkan satu kebaikan juga ilmu. Mengajarkan setiap kebaikan itu ilmu. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirindukan Rasulullah SAW. Maka dari 5 nilai inilah mudah-mudahan kita mengambil kefitrahan kita, mulai dari sekarang telah melaksanakan sholat Idul Fitri dan seterusnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi lebih baik lagi dan jangan sampai kita menyanyiakan ini semua. Dan ingat, kita tidak ada yang tahu umur. Boleh jadi ini pertemuan terakhir, dan boleh jadi inilah kesempatan terakhir bagi kita. Tidak ada yang menjamin apakah tahun depan bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Apakah kita mampu melaksanakan sholat Idul Fitri? Tidak ada yang menjamin. Tapi yakinlah bahwa kita telah mendapatkan keberkahan pada hari ini karena telah menyempurnakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Paling tidak di tahun ini kita telah berhasil merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita telah berhasil merayu Allah. Tidak, kita telah berhasil merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kejadian sehari Lebaran meninggal. Apakah itu tidak sempurna? Maka ayo bundaku, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, paling tidak kita bersyukur karena di tahun ini kita masih bisa merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan silap salah kita yang begitu banyak, yang begitu menumpuk. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita layak bagi kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo bundaku, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang mampu. Pejabat, ulama, kiai, ustaz, guru tak mampu untuk menjaga umur kita. Orang tua tak mampu. Dikatakan malaikat itu 77 kali, 75 kali ngari kita mendatangi diri kita 75 kali sehari semalam. Bayang betapa dekatnya ajal dengan kita. Ayo ibu kita dirahmati oleh Allah, maka kita sudah layak bersyukur, alhamdulillah, bertakbir, bertahmid, merayakan kemenangan ini seakan-akan inilah hari terakhir kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini, dalam tempat yang baik ini, dalam hari yang baik ini, dalam bulan yang baik ini, dikumpulkan kita dengan orang-orang yang baik, menjadi saksi bagi kita semua akan disiapkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surganya yang paling bagus, di surganya yang paling indah, di surganya yang paling mewah.
yang di dalamnya kita bisa merasakan kebahagiaan yang hak, kebahagiaan yang memang nyata, yang bukan mainan, bukan lagi bisa diambil, tapi telah menjadi milik kita dan kita akan menikmati dalam kebersamaan yang indah ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kesempatan inilah menjadi sebab akan disampaikannya, akan disambungnya dari silaturahim kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu wa nas'alu wahdahu wa azza wa azza al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa a'idul fitri. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal muslimat a'idul fitri. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal muslimat a'idul fitri. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Ya Allah, dalam kesempatan yang baik ini, Amin. dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah, Amin. ya Allah, tolong ya Allah, ampunkanlah ya Allah dosa kami ya Allah. Amin. Amin. Tolong ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Tolong ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Amin. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Amin. Ya Yang masih hidup ya Allah, Amin. yang telah meninggal ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, yang datang pada hari ini ya Allah, mohon ampun ya Allah. Pada kesempatan ya Allah, ya Allah, kami mencurahkan segala hal ya Allah, merendahkan diri kami ya Allah, meninggalkan ego kami ya Allah, meminta berharap ampunan darimu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengampunkan ya Allah, dan tiada ampunan bagi kami ya Allah sesuai dengan ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami keringanan ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakit kami yang telah ada sakit ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sayangilah kami ya Allah. Berilah kesempatan kami ya Allah untuk menunaikan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban-Mu di hari yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, yang mengabulkan setiap doa ya Allah. Berilah kemudahan bagi kami ya Allah dalam menjalankan semua kewajiban-Mu ya Allah, dalam meninggalkan seluruh larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Amin. Ya Allah, turunkanlah rezeki kami yang dari langit, yang dari bawah. Ya Allah, berikanlah seluruh kenikmatan kepada hamba, pada kami ya Allah, sehingga kami mampu untuk memberikannya lagi kepada hamba-hamba yang lain ya Allah. Ya Allah, ringankanlah setiap pekerjaan kami ya Allah, jadikanlah pahala bagi setiap kegiatan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, kami berkumpul dalam masjid ini
di tempat yang paling baik ya Allah, di hari yang paling mulia, bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadikanlah ini saksi bagi kita semua akan mendapatkan surganya Allah ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Manan, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana tawakkalna wa 'alaika nabna wa 'alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Salam khatim, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah